kalau masalah Bible. Mantap. Ya udah. Pokoknya saya nyambung aja deh. Manusia itu ada cita-citanya. Yesus yang sebagai manusia cita-citanya apa? Nggak ada. Oh, waduh. Jadi masa depan suram, madesu. Dia Tuhan, dia Tuhan. Ya udah, saya sapa dulu ya. Adik AS ini kan dari Katolik ya. Selamat malam, Dek. Selamat bergabung. Iya, Bang Fandi. Ya udah. Yang mau nyambung aja ngobrolnya. Gitu. Coba saya tanya AS. AS, setahu yang kami sering dengar bahwa diyakini oleh Kristen itu Paulus itu sebagai rasulnya. Anda termasuk mengimani nggak? Iya. Oke. Jadi dan Paulus ini kan yang mengenalkan Kristen, betul nggak sih? Bahkan di dalam kitab KPR pertama kali mereka disebut sebagai Kristen, di situ disebutkan. Artinya memang ya dipopulerkanlah oleh Paulus bahwa Kristen, ada agama Kristen atau sekumpulan orang yang disebut sebagai Kristen, dan Kristen itu menjadi ada banyak, weh. Ya enggak, kita Katolik cuma satu. Bukannya sama. Kita ke sejarahnya dulu, maksudnya saya tidak akan nanti bagaimana posisi seorang Katoliknya, bukan. Karena kan baik Anda Katolik ataupun nanti orang Kristen, Protestan dan sebagainya, toh di dalam kitab KPR itu tertulis bahwa di situ pertama kali disebut sebagai Kristen. Saya bukan mengarah kepada Kristen sebagai denominasi, bukan ke situ ya, dipahami arahnya ya. Nah, jadi Anda itu kan Kristen atau mungkin Katolik lah, oke, punya rasul namanya Paulus, kan gitu. Nah, benar. Paulus ini punya Tuhan atau bertuhan atau menuhankan Yesus, kan gitu. Apa bedanya itu? Sama aja loh. Iya, saya nggak nyebut beda kok. Iya, terus Anda Kristen punya rasul namanya Paulus dan punya Tuhan namanya Yesus, kan gitu. Ini betul itu. Nah, ini orang-orang Kristen itu harus percaya diri dengan seperti ini. Harus bangga sebagai seorang Kristen kalian itu, bahwa kalian dikenalkan oleh Paulus sebagai rasulnya dan punya Tuhan namanya Yesus. Itulah Kristen. Saya tanya sekarang sama KAS, Yahudi itu Kristen atau bukan? Iya. Aduh, Mak. Gak mungkin lah. Yahudi itu kan beda. Yudaism Terus itu dengan gimana? Kristen itu berbeda, bukan dong? Terus kayak mana? Oke. Nah, sekarang tadi itu sudah Kristen ya, itu tadi sudah Kristen. Saya bukan membahas tentang denominasinya atau arahnya bahwa Katolik Kristen perbedaan itu, bukan ke situ. Saya merujuk kepada kitab tertulisnya. Anda sebagai seorang Kristen Katolik punya rasul namanya Paulus dan punya Tuhan namanya Yesus. Yesus sendiri sekarang kita bahas sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel. Di mana ketika dia mengajar di Bait El, di tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, dan mengajar di tengah-tengah orang Yahudi. Berarti di situ kalau Yesus sebagai Yudaism, betul kan? Kayak mana ulangin lagi? Aduh, Mak. Gak nyambung aku. Ulangin lagi. Oke. Yesus itu sebagai orang Yudaism, berpaham Yahudi. Dan murid-muridnya itu orang Yahudi. Ketika Yesus belajar, ketika Yesus masuk ke tempat ibadahnya orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mengajar di tengah orang-orang Yahudi. Ketika Yesus menjelaskan tentang ketuhanan, Yesus jelaskan di tengah-tengah orang Yahudi. Betul? Aku sedang, kok mungkin, jangan mungkin lah. Yang Katolik bantuin bercakap lah kue. Ini yang Katolik ada berapa? Enggak, saya sedang tidak menghakimi, saya sedang tidak mendikte, saya sedang tidak mendebat. Kita sedang membaca fakta dan data sejarahnya. Nah, kenapa? Bang Rudi. Anda kalau tanya satu-satu dulu. Aduh, Mas. Kalau agama Yahudi itu di sana itu adalah Kristen. Aduh, Mak. Agama Yahudi Kristen. Ini apalagi nih fakta sejarah dari mana kayak gini?
Anda tanya Yahudi untuk apa lah? Coba. Lah, ini sebagai edukasi, Bang. Kita sedang berbicara ngobrol. Yesus itu orang Yahudi. Yesus diutus untuk Bani Israel. Ketika Yesus mengajar, bersoal jawab, bertanya dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Yahudi. Kan tadi Kristen sudah selesai tuh. Kristen, agamanya Kristen, punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Clear. Selesai dulu nih Kristen, udah. Nah, sekarang kita bahas tentang Yesusnya. Yesus siapa? Dia orang Yudaism pahamnya. Ketika dia masih kanak-kanak, dia ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Dia memaparkan tentang kitab Yahudi. Ketika dia mengajar itu di bait Allah, itu mengajar di tengah-tengah orang Yahudi. Dan ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, baik berkaitan dengan ketuhanan, itu pun ditanya oleh orang Yahudi. Dan ketika Yesus menjawab, Yesus sepakat dengan orang Yahudi. Artinya pemahaman imannya Yesus itu tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi berkaitan dengan ketuhanan. Anda buka di Markus 12 nomor 29. Berapa aku buka dulu. Markus 12. Markus 12 boleh dari 28. Di situ ada bunyinya. Sebentar aku baca dulu ya. Hukum yang terutama itu nama perikopnya. Lalu seorang ahli Taurat, ahli Taurat, bukan Kristen ahli Taurat itu. Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, orang-orang ahli Taurat, orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling terutama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, yang bukan orang Israel tidak perlu dengar. Tuhan Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu kata Yesus. Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Elohim yang diucapkan oleh Yesus itu ajarannya Nabi Musa di Ulangan 6 nomor 4. Bahwa ketika Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan, Sema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Nah, itu pemahaman ajaran Nabi Musa yang diajarkan di tengah bangsa Yahudi. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, Yesus tidak asumsi, dia menjawab sebagaimana diajarkan oleh Nabi Musa. Betul di sini? Masih sepakat? Yesus berkata, tapi Elohim. Kan itu Bang Alif, apa kalau kiamat udah datang gitu ya? Kok jadi kiamat? Itu Yesus bakalan turun kayak gitu. Berarti dia Tuhan, udah. Aduh, Ma, jangan langsung ke situ menyimpulkan sesuatu. Ketika Yesus turun datang, dia mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Maksudnya anak manusia itu Tuhan. Tapi udahlah, jangan diperpanjang dulu. Ini beban ini terlalu berat untuk kalian berpikir. Ini kita dari awal dulu nih. Kita dari awal dulu, oke? Ya. Nah, yang tadi saya sampaikan sudah dibuka kitabnya. Teman-teman, besok hari Minggu, jadi hari ini adalah sekolah malam Minggu. Di Markus 12 nomor 28 dan seterusnya, Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Saduki berkaitan dengan hukum terutama dari Tuhan. Maka Yesus menjawab, dia tidak asumsi, dia tidak ngarang sendiri, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Apa itu bunyinya? Elohim adalah Tuhan kita. Berarti di situ Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Kan gitu? Betul? Betul. Oke, kita lanjut sekarang. Disinilah perbedaannya antara Kristen dengan Yesus. Kalau Kristen punya ajaran dan punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Itu ajaran Kristen. Sementara kalau Yesus, dia seorang Yudaism, dia utusan Tuhan, punya Tuhan, yaitu yang mengutus Nabi Musa dan yang mengutus Yesus. Nah, disinilah letak perbedaannya antara Kristen dengan Yesus. Jelas? Ya. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, di sini makanya teman-teman Kristen perlu dipelajari. Kalian itu menuhankan seorang utusan Tuhan.
yang diutus untuk Bani Israel, yang dimana dia sendiri menyembah Tuhannya. Nah, lalu dari mana ini ajaran tiba-tiba Yesus sebagai Tuhan? Ini kemasan siapa? Bukan ajaran Yesus ini. Karena ajaran Yesus bukan begitu. Oke? Oke? Bang, gini loh bang, saya tanya dulu. Kenapa bang? Anda kan udah ahli Alkitab, Enggak ahli saya. jadi Lagi belajar dengan cara mengajar. oh kalau gitu abang dari belajar, besok abang pergi ke gereja, gimana caranya dari awal dari Saya ini lagi belajar dengan cara mengajar teman-teman Kristen. Yang biasa sekolah minggu itu mereka les lagi bareng saya di sini. enggak maksudnya loh. Karena tidak mendapat jawaban yang konkret ketika ada soal jawab kepada pengajarnya, pendetanya gitu. Oke, kita lanjut aja. Apa yang, coba gini aja deh. Apa yang salah dari yang saya sampaikan? Silakan saya kasih kesempitan untuk mengoreksi. Ya udah benar kok. Ya udah benar kan? Itulah aku bilang. Inilah sekolah minggu yang sejati. Karena saya tidak asumsi. Makanya di sini sudah jelas. Disinilah perbedaannya. Saya bilang ini yang perlu sadar itu. Sentil dikit. Nah, ini yang perlu disadari oleh teman-teman. Dengar dulu. Nah, Ya apa Bang yang- Rudi, bantuin aku Bang Rudi. Nah, silakan. Sama kau kan Yesus juga. Bantuin lah itu jawab. Gini bang ya, abang kan ahli Alkitab, kan? Coba dulu buka dulu yang dibilangnya itu pokok anggur yang ditebang, belum yang pokok anggur itu yang belum. Bang, bisa nggak sih menarasikan sesuatu itu sesuai dengan yang dibahas di awal? Saya itu udah membangun sebuah konstruk pembahasan tuh dari awal begini. Tiba-tiba kau bahas tentang yang lain. Janganlah, fokuslah. Coba yang saya sampaikan tadi. Tadi kawan Karena Anda, Bang ayat abang itu AAS itu sudah. tambah Loh, apa yang saya tambah? mengolok-olok agama kami. Apa yang diolok-olok? Ya iya, abang belajar, tapi abang kurang paham masuknya gitu loh. Nah, koreksi. Makanya yang saya sampaikan, kalau salah silahkan koreksi. Di mana letak kesalahannya? Enak toh? Iya, masuknya gini. Yang pohon anggur yang ditebas itu, coba dulu buka ayatnya di mana. Aduh, pohon anggurnya kayaknya udah kering loh. Udah lama itu, udah nggak ada. Pokok KS anggur aja deh, yang lanjut aja KS ya. ditebas jadi masam gitu loh. Buka dulu di mana ayatnya gitu loh. KS silakan mungkin ditanggapi. Kalau Apa? ada Ini. Lah, yang tadi turun. saya sampaikan. Aku nggak ada kawan. Wah, yang Kristen atau Katolik naiklah kalian, weh. Aku tanya ini apa, Bang Alif? aku ini kawanmu. Jikalau kau anggap aku ini musuh, maka engkau harus mengasihi aku. Jadi santai Aku aja. juga kawanmu, Dek. Nggak usah takut kau. Aduh, banyak kawanmu di sini. Coba teman-teman Kristen mana yang mau naik? Coba typing di Ya bawah, weh, Bang. bantuin aku, weh. Ya, Bang, aku Naiklah. Kristen, Bang. Enggak. Ya, silakan yang Kristen ya. Di sini KS, di sini sedang tidak ada yang sedang apa ya, sehingga memerlukan bantuan. Enggak ada. Enggak, soalnya aku jarang baca Bible, weh. Jadi aku nggak ngerti. Nah, makanya kita baca bareng-bareng. Belum ketemu ini. Aku cari yang Bang Alif tanyakan. Oh, Markus Terus 12 kayak yang mana? tadi belum ketemu. Alah, Loh, itu udah barusan Yang saya barusan tanya ini apa? belum. Yang apa? Yang apa? Kristen Katolik kesinilah kalian. Aduh, turun semua. Iya Nggak ada loh, Kak. bener lah Bang Alif. Tunggu aku naikkan yang Kristen ya. Jangan takut, nggak usah takut, Dek. Ya udah bener lah katanya. Nyerah. Kata Bukan Bang loh. Ati bilang kayak gini loh Bang Alif. Menurutmu Allah sama Tuhan bedanya apa? Nggak tahu. Makanya tadi ku bilang bertanya aja, Dek. Jangan
tanya apa lagi? Belum ada jawaban barusan. Iya, kamu bertanya saja. Apa pertanyaannya apa? Ya Ya, udah. kamu bertanya aja ke Muslim lah, nggak usah kami yang bertanya kepadamu, kamu yang bertanya aja, silakan. Kamu di sini dapat hak prerogatif untuk bertanya seumur hidup. Abang Alif kan Islam, Abang Kandi. Iya. Nah, tanya tentang keislaman aja ya. Baru Ya, kalau di sini boleh, ada boleh. satu Romo, tanya-tanya, aku bisa jawab ada Romo. Nah, aku tanya aja nih, Islam aja. Sebentar, ku bacakan ya. Boleh. Oke, berdasarkan ayat tersebut, itu sebenarnya ajaran para nabi. Dimanapun para nabi mengajarkan tentang Tuhan itu esa. Karena di dalam surah Al-Anbiya sendiri ayat 25 dikatakan bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul pun, kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Nabi yang lain? Sama. Nabi Musa alaihissalam, bahkan di dalam tadi ulangan 6 nomor 4, Sema Yisrael, Adonai Elohim Adonai Echad, itu Tuhan Esa. Sama. Yesus ketika ditanya juga di Markus 12 diulang, mengutip pernyataan Nabi Musa. Sama. Itu ajaran para nabi. Next, pertanyaan berikutnya. Oh, ya itu memang beda ajarannya kalau itu. Makanya saya bilang tadi, kalau Kristen itu ajarannya itu dari mana? Itu bukan, loh, Tuhan Yesus. kok di bawah pada bilang belum nanya? Udah 2 kali pertanyaan ini. Belum ditanya, Ustadz. Oh, Aku ya udah. udah tanya. Ya udah Tanya satu kali. aku udah jawab 2 pertanyaan. Silakan kamu nanyanya sekarang. Tapi aku udah jawab ya. Tanya apa lagi? Kan udah jawab yang tadi tuh. Ya udah dijawab kan, makanya tanya. Yang Kristen. Ayo weh, naiklah kalian kemana sih? Kristen Katolik, kalian kemana weh? Kesini lah kalian. Kan ini mau nanya, jeda begitu lama. Oh, itu ada pertanyaan, cuman dia punya pertanyaan dalam hati. Ya udah aku berusaha jawab. Gini Ya udah Bang aku Alif, jawab. Oke. tanya silakan. gini dah aku. Kan ada tuh yang bercakap tuh di room sebelah tuh, bilangnya kayak gini. Apa sih namanya kalau Yesus di dalam Al-Quran itu namanya Nabi Isa. Kan kayak gitu. Nah, terus yang disalibkan itu Yudas. Kan kayak gitu bicaranya tuh. Nah, yang asli Tuhan beneran tuh yang mana sih? Nah, aku jadi bingung. Masuk sini Allah nih yang benar, ya kan? Masuk sana Tuhan Yesus. Mampus lah otakku. Habis itu Mampus. ada lagi tuh yang bilang Sang Hyang Widiwasa. Banyak kali. Terus aku bilangnya lagi kan sama kawanku tuh yang dari Hindu, kenapa ninggalin Hindu gitu kan. Nah, aku tanya lagi, iya soalnya di Hindu tuh gak ada yang namanya satu, tapi yang ada itu banyak kan, kayak gitulah bilangnya tuh. Terus aku bilangnya lagi, yang benar yang mana ini? Aku bilang kayak gitu kan. Masa kita Tuhannya banyak kali kan kayak gitu. Terus kayak mana yang dimaksud Tuhan yang benar itu menurut Bang Alif yang mana? Nah, Ya udah, makanya Tuhan yang benar itu berdasarkan penjelasan dari nabi tersebut. Kan enak toh. Jangan ikuti suara-suara lain yang membantah ajaran nabi tersebut. Yesus seorang nabi. Yesus mengajarkan tentang Tuhan. Ya dengar aja ucapan dia. Selesai kok perkara. Oke. Kita membahas tentang ketika surah An-Nisa ya, tentang orang yang disalib. Ini menarik. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 157 158. sebentar aku cari. Wah, lama pula nanti aku. Mas harus nunggu lagi. Sebentar. Ya, maksudnya boleh nggak saya sambil narasi, kau sambil nyari? Oh iya, nggak apa-apa Bang Alif. Aku nah cari dulu, gitu Bang dong. Alif. Iya, iya. Kau nyarinya kemana sih? Ayo deh, saya bantuin aja lah. Saya bantuin aja ya. Oh Saya ya udah, bantuin aja. bantuinlah aku di sini, nggak ada yang tolongin aku di sini, Katolik atau Kristen weh. Terus Ya, saya sebentar juga jadinya saya bukain dulu.
Oke, nggak apa-apa lah. Oke, Anissa 157, ini saya buka ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukain dulu. Ini maaf sengaja. Oke. Ini saya pakai Al-Qur'an dulu ya. Di sini kan dikatakan wa qaulihim, dan karena ucapan mereka. Nih, aduh sebentar nih. Saya pakai pena dulu. Nih. Karena ucapan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, sebagai utusan Allah. Nah, padahal Al-Qur'an itu meluruskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka itu tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, kan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya wa qaulihim, ini menyimpan kalimat ke ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Mereka itu telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal aslinya mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi tetapi apa ini? Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu syubbihalahum, orang yang diserupakan bagi mereka, orang lain. Kenapa kayak gitu? Kenapa orang lain? Oke. Kenapa demikian? Sebentar, saya selesaikan dulu boleh? Nanti kenapanya langsung terjawab. Wa innal ladina ikhtalafu fihi lafisyakkin minhu, dan orang-orang sesungguhnya berselisih paham tentang peristiwa itu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'ad-doni wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak ada ilmu yang pasti untuk meyakini kecuali hanya prasangka saja, dan mereka tidak yakin membunuhnya. Loh, kenapa? Kenapa dia tidak dibunuh? Nah, itu ada Isa. Nah, ya ini di sini kemana dia di Al-Quran disebutkan barrofa'ahullahu ilaih. Allah bukan Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak salib, kemana dia? Karena dia itu diangkat ke hadiratnya. Kenapa demikian? Wa kanallahu, karena Allah itu azizan hakima, maha gagah, maha hebat, dan maha bijaksana. Tuhan itu maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan itu menolong sosok yang bernama Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat, diselamatkan dari peristiwa penyaliban itu. Karena yang namanya penyaliban itu adalah hukum yang paling rendah, yang paling hina dilakukan oleh bangsa Romawi pada masa itu. Maka dia diselamatkan dari peristiwa itu. Nah, karena Tuhan itu maha bijaksana, diselamatkanlah dia gitu. Lalu orang lainlah yang mati dibunuh di kayu salib, kan gitu. Nah, di sini Al-Quran memang tidak menyebut siapa nama orang disalib itu, nggak disebut di sini. Nah, tapi ada yang bilang itu Yudas. Kayak mana itu? Yang benar yang mana? Ya, nanti kita pembuktiannya. Nanti sabar pelan-pelan. Nah, ketika Al-Quran tidak menyebut nama siapa yang disalib itu, tiba-tiba teman-teman Kristen mengatakan Yesus Kristus sebagai anak Theos yang mati di kayu salib. Oh, ya udah, berarti ketika Al-Quran tidak menyebut nama, Kristen malah menyebutnya sebagai Yesus Kristus anak Theos. Nah, kan gitu. Ini pelan-pelan loh ya. Pelan-pelan, nanti sampai ke sana. Pelan-pelan, mohon maaf, nanti ke istilah Yudas, kemana nanti nyampe. Nah, Kristen memahami sebagai Kristus Yesus anak Theos yang mati di kayu salib. Nah, mari kita lihat peristiwanya. Pertama, Al-Quran mengabarkan ada dua sosok dalam satu peristiwa. Satu peristiwa adalah peristiwa penyaliban. Satu, tokoh utamanya Isa Al-Masih yang Allah selamatkan. Kedua, sosok pengganti yang mati dibunuh di kayu salib. Ini sosok kedua. Nah, sekarang berarti yang kedua ini adalah yang palsu, bukan yang asli. Namanya juga diserupakan. Karena diserupakan oleh Kristen, dinamainya sebagai Yesus Kristus anak Theos. Nah, terhadap nama yang diserupakan ini, sekarang izin kita masuk ke Bible. Yesus pernah berpesan, hati-hatilah. Nanti akan ada yang lain yang memakai namaku, memakai nama Yesus.
dan berkata, "Akulah Yesus." Nah, jangan kamu ikuti dia. Artinya, orang yang bangkit dari kubur yang dituhankan oleh Kristen ini bukan Yesus yang asli. Karena yang aslinya adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Begitu. Nah, kenapa merujuk kepada Yudas? Namun tidak mau orang Kristen mengimani dia sebagai Yudas, ya karena dia nggak mau masa dosanya ditebus oleh Yudas, kan gitu. Kenapa? Karena Tuhan maha baik. Nah, jadi menurut, oke, bentar dulu, jangan ke situ dulu kawan. Kalau Tuhan maha baik, mestinya Tuhan tidak membunuh Yesus dengan cara keji. Oke, sekarang di dalam kitab Anda, di Amsal 21 nomor 18 pun dikatakan, sesungguhnya orang fasik, kita buka ya, ini kitabmu, ini sebelah kitab saya, ini sebelahnya lagi kitabmu. Contoh kita buka Amsal, ini kan nubuatan-nubuatan ya. Seingatku Amsal 21:18 atau kalau nggak kebalik. Ah ini. Dan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, saya tanya, dalam peristiwa penyaliban, di antara kedua orang ini, antara Yesus dengan Yudas, yang baik yang mana? Yang baik Yesus atau Yudas? Baik semua. Astagfirullahaladzim. Sampai Yesus berkata, lebih baik orang ini tidak dilahirkan ke muka bumi ini, saking jahatnya itu. Itu merujuk kepada Yudas. Ya udah benar berarti abangnya. Terus bang? Yesus orang baik, Yudas orang jahat. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Tapi Yudas itu kawannya Tuhan Yesus kan? Ya kan dia pengkhianat. Oh, berarti yang disalib bukan Tuhan Yesus gitu? Ya bukanlah. Nah, oke. Pelan-pelan, oke. Contoh, ini udah ya. Mestinya diganti. Bahkan di dalam nubuatan, Mazmur 91, kalau kita buka. Ini kan nubuatan-nubuatan. Ini sebelum kita ke kemana-mana ya. Kita sekarang ke Mazmur 91. Mana mas? Kamu mas? Wih, Mazmur. Aduh, banyak kali kita mau. Gak pernah dibaca lagi. 91. Gak bisa dihafalin, harus dibaca. Kalau dihafalin gak bisa. Iya, banyak makanya. kali. Ya makanya, bagaimana sekarang kita mau hafal, baca aja nggak pernah. Nih. Abang juga nggak hafal Al-Quran kan? Iya, oke lah, nggak apa-apa. Cepat ya. Biar cepat. Oke. Di sini dijelaskan, nih. Di sini dijelaskan ya. Ini kalau baca dari 1, ini kan tentang nubuatan ya. Ini kan tentang nubuatan dalam lindungan Tuhan. Oke. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Orang dalam lindungan Tuhan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya, susah pakai ini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Geser dulu. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu tidak sampai terantuk kepada batu. Di sini Yesus selamat. Dia menonton dari kejauhan.
Jangankan sampai ditumbak perutnya, terantuk batu aja Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan. Di mana kita pembuktian? Ingat, di dalam Matius 26, di dalam waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Matius 26, 27. Ketika Yesus ketakutan, ketika Yesus sujud berdoa, malaikat turun datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Benar, ditolong dia. Ketika Yesus ketakutan, Tuhan menatangnya. Jangankan sampai disalib, ditombak perutnya, dipaku tangannya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya. Jangankan sampai ke situ, terantuk batu aja diselamatkan oleh Tuhan. Dia tidak akan sampai itu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga dan seterusnya. Di sini dijelaskan Yesus hanya menontonnya dari kejauhan. Makanya tadi Al-Qur'an menyebutkan di sini dia diangkat ke langit, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dia diangkat ke hadiratnya, menontonnya dari kejauhan. Tidak sampai dia terantuk oleh batu. Buktinya ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya memberikan kekuatan kepada Yesus. Oke? Mestinya dia selamat. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Contoh, ya. Ini kan jelas nih. Dia tidak sampai, kalau percaya terhadap nubuatan yang dilakukan di dalam kitab Mazmur, mestinya Anda di situ sudah clear, sudah selesai. Ternyata Yesus itu tidak sampai dibunuh, ditumbak. Jangankan ditumbak, terantuk batu aja nggak boleh. Tuhan sangat sayang kepadanya. Tuhan sangat memuliakannya, kan gitu. Dia hanya menontonnya dari kejauhan, hukuman terhadap orang fasik. Itu kan? Itu kitabmu, itu kitabmu. Iya. Oke. Nah, iya. Nah, sekarang makanya contoh ketika di Yohanes 8 misal. Kenapa nggak ada yang naik? Weh, yang Kristen weh. Katolik naik lah Yang weh. Kristen, woi, naik, woi. Aku share dulu lah ke kawanku semua. Kalian pada kemana, woi? Nggak ada yang mau naik kau ini, woi. Oke, nah, baik. Sekarang kita buktikan lagi, ya. Kita buktikan lagi. Perkataan Yesus, ingatku di Yohanes 8:29. Coba kita buka ya. Nih. Kata Yesus, dan ia Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kan? Yesus diutus Bapa. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus, orang yang selalu berbuat sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, tidak pernah Yesus dibiarkan seorang diri, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Betul? Ya. Maka ketika terjadi penyaliban di dalam Matius 27, saya ingat tuh berapa ya? Ketika orang itu berkata, nah, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, berarti ini bukan Yesus. Karena Yesus berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus, tidak pernah membiarkan Yesus seorang diri. Tapi di sini orang yang disalib itu dituduhkan sebagai Yesus. Makanya ini kan kesalahannya. Dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merujuk kepada sosok lain ini. Karena Yesus sendiri berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Karena Yesus selalu berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Begitu. Oke? Oke? Ya, Asoy. Kau Kristen kah? Jawablah weh. Itu. Aku temanmu. Ini siapa? Oh, bukan. Nggak ada yang tengok pun di sini. Terus lanjut. Oke. Makanya ketika dengan kalimat sederhana dan singkat Al-Quran mengabarkan, akan tetapi Allah menyelamatkan kehadiratnya karena Allah maha bijaksana. Nggak perlu panjang lebar menceritakan. Kalau Anda bisa meramu informasi berdasarkan kitab-kitab nubuatan dari perjanjian lama, berdasarkan ucapan Yesus,
berdasarkan terjadi bagaimana kontradiksinya peristiwa, di situ kau akan menemukan kebenaran. Makanya Yesus berkata, waspadalah terhadap Yesus palsu, Mesias palsu. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Kata Yesus, jangan kau ikuti mereka. Artinya, sebelum Yesus terangkat ke langit, sebelum terjadi peristiwa yang dahsyat, peristiwa penyaliban, Yesus sudah mewanti-wanti terhadap muridnya, waspada, nanti akan datang orang yang memakai nama Yesus. Orang itu akan menyesatkan banyak orang. Makanya tiba-tiba ada ajaran baru, mengatakan Yesus sebagai orang yang mati terkutuk di kayu salib, tapi sebagai Tuhan untuk penebusan dosa. Itu di mana Yesus mengajarkan seperti itu? Kan gitu. Jawabannya imani aja. Lah, itu kan imanmu. Ini, kalau kita buka kisah Yesus, mengapa narasinya dibuat mirip? Makanya kejadian peristiwa tentang kebangkitan Yesus, itu peristiwa pembunuhan, itu ngeri-ngeri sedap mengadopsi dari sebuah kisah-kisah yang sudah beredar di tengah-tengah mereka. Kan gitu ya. Ini kalau kita buka sejarahnya, ya udah sih imani aja, udahlah. Saya siapkan datanya dulu. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Contoh saya ketik dulu ya. Nih. Oke. Nah, ini udah. Nah, ini nih yang sering saya bahas. Kisah-kisahnya itu nih ya. Coba pertama ini kita buka. Dekatkan lagi, nggak ketemu di sini. Sabar, woi. Sabar, sabar. Yesus mati, Pak. Kalian Kristen kah? Islam lah. Gua maunya Yesus hidup. Ya udah lanjutin aja ke Katolik ya. Nih. Biar kita sama. Habis itu bantuin aku jawab ini. Oke? Masa maunya Yesus mati gimana sih, Kak? Oh ya udah, nggak seiman kita. Aku dengarkan Bang Alif dulu. Ya. Ini loh, ini berawal dari ini. Kalau kita lihat pertama tentang ini kan ensiklopedia dunia ya. Bagaimana ini pembahasannya jujur tentang kisah-kisah atau kasus yang mirip-mirip. Kalau kita lihat Yesus itu kapan, artinya sedikit mengadopsi arahnya ke sana. Oke, saya coba dulu. Di sini kan dibahas begini. Ini kan ada kisah nih. Dewa yang mati dan bangkit kembali. Itu ada kisahnya. Sebelum kisah tentang Yesus, ini sudah ada kisahnya. Ini dulu, kita nanti akan terbuka pikirannya ketika kita membaca informasi-informasi yang ada ya. Nih, kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal ya. Ini kalau saya diemin HP-nya kira-kira jelas nggak ya, biar saya nggak ini terus. Tapi segini jaraknya. Kebaca lah ya. Kebaca ya. Oke. Nih, saya baca ya. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit. Atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi yang mengalami kelahiran. Jadi konsep ajaran yang diimani oleh AS bahwa Tuhan itu lahir, turun ke bumi, lalu dia menderita, mati, dan bangkit kembali, ini dalam ensiklopedia dunia, ini sebenarnya konsep ajaran agama bumi, bukan agama wahyu, bukan agama samawi, bukan ajaran dari langit. Oke? Yang mengalami kelahiran, mati dengan menderita, muncul sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut. Di sini kan setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali dalam sisa simbolik atau literal. Tuhan atau dewa, laki-laki atau figur-figur tersebut diantaranya itu sudah ada. Ada namanya Osiris, Adonis, Tammuz, Dalmoxis, Ponis, Barodin, dan seterusnya. Ini udah ada kisahnya. Dan kisah ini sudah ada sebelum Yesus ada. Tentang dewa-dewa seperti ini. Nah, kisah-kisah seperti ini kan sudah ada ribuan tahun. Dan diantaranya adalah di kalangan bangsa Yunani. Kita lihat nih, kisah dewa-dewa yang di mitologi bangsa Yunani ada juga dalam mitologi Hindu. Makanya di Hindu juga ada Monal Trimurti, ada juga
apakah di Romawi kuno nih Mitras, Aenas, Bacchus, terus ada juga mitologi Yunani, Adonis, Kronis, seterusnya panjang, banyak kisah-kisah seperti ini. Nah, kisah-kisah seperti ini nanti masuk. Kenapa demikian? Bukan saya yang menjelaskan, bukan saya. Contoh bagaimana kitabnya teman-teman Kristen, kalau kita buka kisah kitabnya ini kan nih, tentang kitabnya itu kan mulai disusul dibentuk itu abad kedua, abad ketiga, abad keempat, di mana di situ banyak dari mereka itu bapak-bapak gereja yang sebelumnya penganut agama pagan Yunani, penganut penyembah berhala. Di mana pembuktiannya sebenarnya kita buka kok di sini. Sejarah Trinitas itu ada. Itu panjang sekali lah kalau kita bahas ya. Nah, artinya ketika merujuk ke sana, benarlah bahwa konsep agama menuhankan Yesus yang mati bangkit kembali itu sebenarnya mengadopsi kisah dari dewa-dewa seperti ini yang sudah beredar zaman sebelumnya. Ini fakta sejarah loh yang saya bahas. Halo, As? Iya, aku dengar. Lanjutkan dulu lah. Ya udah, kalau sudah jelas, berarti sebenarnya mengadopsi. Kita buka ya, kita buka nih, bahwa bener nggak sih mengadopsi dari kisah-kisahnya? Ini yang menjelaskan juga bukan umat Islam. Ini ada websitenya juga. Aduh dia. Ini kan udah bahasa Indonesia, ngapain minta terjemahkan? Nah, ini kan ada nih sejarahnya nih. Sejarah singkat doktrin Trinitas. Nih ya, ini Agape Kasih, bukan punya umat Islam. Nih, pendahuluan dulu. Ini konsep menuhankannya. Trinitas adalah kata Latin berasal dari kata istilah Platonic trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasar filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua. Nih, sesudah Masehi, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Itu. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tapi bukan satu oknum. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Anak adalah Bapa dan sama kekal dan seterusnya. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas. Ini punya Kristen, bukan punya Muslim ya. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling umum adalah di mana ajaran ini dalam Alkitab? Sepanjang sejarah pakar mengakui bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Namun ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7 sebagai jawabannya. Namun berdasarkan sejarah yang benar, kata-kata yang dicetak miring dalam ayat tersebut yang bunyinya, sebab ada tiga yang bersaksi, memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu, hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli. Jadi ajarannya sendiri tambahan orang yang awalnya mengadopsi konsep ini. Begitu. Oke? Ajaran Trinitas. Nah, kita lihat yang ajaran dewa-dewa yang tadi saya sebutkan di ensiklopedia dunia, di sini dijelaskan. Oke. Nah, di sini dijelaskan. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga Tuhan di berbagai bumi dan konsep agama dunia. Kita sejak dahulu kala ada di Babylon. Ada di sini mengenalkan ajaran Trinitas. Ada di India. Ini yang tentang Trimurti itu kan tiga Tuhan. Ada lagi di mana? Di Yunani. Nah, dan sejarah kitab Kristen sendiri memang menggunakan bahasa Yunani. Dan tadi Tertullian sendiri mengajarkan dia itu seorang penyembah berhala. Sejarahnya dia memasukkan konsep itu. Di Mesir, semua agama-agama kuno mengajarkan Trinitas gitu. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ini ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism and Your Christianity, penyembah berhala dalam kekristenan kita, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam
pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Oke? Ini sejarahnya. Saya cuma baca dan ini yang punya Kristen. Kira-kira mulai paham? Paham, tapi aku nggak ada kawan di sini weh. Kayak mana nih? Dari tadi fokusnya kawan mulu. Ya, Ampun, ya. kalau ada salah kan bisa dibenerin, Bang Alif. Ya saya cuma baca doang kok. Yang kamu dengar dari yang saya baca apa? Yang mana dulu nih? Banyak kali yang kau jelaskan. Konsep ajaran Trinitas berasal dari para penyembah. Kok balik lagi ke situ? Itu yang barusan saya baca. Ke situ. Kok balik lagi ke Udah. situ? Jangan gitu, weh. Itu kan yang barusan dibaca katanya. Anda paham. Nah, Nah berdasarkan ini, Kak data. Oktaja bantuin weh. Katolik kau. Berdasarkan data yang kita baca, konsep ajaran Trinitas, selamat malam. Konsep ajaran Trinitas itu tidak lepas dari ajaran para penyembah berhala. Bukan secara alkitabiah, itu yang menjelaskan tadi, bukan saya. Tapi Coba. Islam juga gitu kan ya? Islam kan ini aku pernah tuh tanya itu yang di Ka'bah itu Kok jadi dituduh ke Islam? sama kan ya? Sama-sama Ya patungnya. tidak. Islam itu tidak menyembah berhala. Nah terus Islam. buat apa? Bentar aku tanya bentar ya. Terus buat apa? Kenapa kita harus pergi untuk naik haji? Pergi ke Batu sana untuk Saya tanya. Sebentar Bang Okto, aku pengen Iya. tanya sama Bang Alif. Kan bilangnya itu apa namanya ke Kristenan tuh bilangnya kan gini, keislaman tuh bilangnya gini. Iya, itu rukun Islam yang kelima kan bilang gitu. Nah, terus ku tengok lagi kan, ku tengok di lanjut. nyampe mana barusan ya? Anu, Bukan bisa ke live kan ke Ka'bah kan. Nah, 25. katanya itu rukun Islam yang kelima. Itu kan juga maaf ya, nggak maksud ngeji atau apa. Itu kan juga termasuk berhala juga nggak sih? Muter-muterin Ka'bah gitu. Para nabi Bani Israel itu dulu memutar-mutar kiblatnya. Apakah mereka menyembah berhala? Para Bani Israel itu punya kiblat juga dulu namanya. Apakah mereka menyembah berhala? Menyembah batu itu? Enggak, itu enggak ada. Bahkan Yakub sendiri pernah tertidur. Dia mengatakan bahwa di batu ini ada Tuhan. Batu ini menjadi lorong menuju surga. Ya ada yang cakap kayak gitu. Itu kayak mana konsepnya? Ya bukanlah, itu sebagai arah kiblat, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Tapi diputer-puterin. Apa itu namanya? Tawaf. Ya Tawaf. tawaf mengelilingi. Loh, bangsa Yahudi juga ada tawaf dulu. Para Bukan. nabi juga. Lah orang berputar kok. Muter terus ya nyampe situ. Ya udahlah, bener. Ya Abang orang Alif bener. Ya orang itu sedang menjalankan syariat aturan dari Tuhan. Nah, ketika menjalankan seperti itu mengikuti aturan perintah Tuhan, bukan sedang menyembah batu atau berhala, itu bukan. Kalau kayak gitu repot kali kau nanti masuk ke gereja, kau lihat di depan ada salib, kau menyembah salib kalau gitu. Ada itu cuman itu cuman simbol buat itu ya, buat apa namanya? Buat arah kiblat gitu. Loh iya kan itu sebagai kiblat. Sebagai kiblat, orang terpusat ibadahnya menghadap ke sana karena mengikuti perintah Tuhan. Ya udah, bangsa Yahudi juga punya kiblat. Balik lagi ke Kristen Bang Alif yang tadi belum nyampe. Jadi konsep ajaran Trinitas berdasarkan data yang kita baca itu bukan ajaran Alkitabiah. Bahkan ada ayat sisipan yang dijadikan sebagai ayat suci 1 Yohanes 5 nomor 7, padahal itu cuman
catatan kaki Bapak Gereja, bukan firman Tuhan, ditambahkan ke situ. Tidak diakui kebenarannya itu. Oke? Itu pertama. Kedua, kalau bukan Alkitabiah, bahkan itu mengikuti konsep para penyembah berhala. Itu tadi loh ya, data yang kita tampilkan, bukan saya yang bilang. Oke? Nah, Mari itu kita yang bikin buktikan. siapa datanya? Itu Agape Kasih, itu punya orang Kristen. Oh, gitu ya. Iya, dia membahas fakta sejarah. Mau diapain lagi? Bahkan ada bukunya. Oh, ada sih yang bilang kayak gini. Itu sudah dulu. Yang sekarang beda lagi. Ada tuh yang bilang kayak gitu tuh. Apalagi ini? Oke, kembali lagi sekarang kepada ajaran. Tadi kan jelas tuh. Ajaran Yesusnya seperti apa, ajaran Kristennya seperti apa. Nah, seperti tadi kita bahas juga tentang konsep dewa-dewa, tentang ajaran-ajaran bahwa konsep tentang agama bumi, dewa yang turun ke bumi, dia terlahir, dia hidup, lalu menderita, mati, jangan ke situ dan dah. bangkit. Nggak ngerti aku kalau Hindu Ya, sama. assalamualaikum Pak Ali. Saya tidak ini membahas si AS ini siapa ini? EKAS kau itu kalau orang menjelaskan kau dengar dulu baik-baik, kau simak dulu, tapi kau mau belajar, kau dengarkan dulu, jangan muncul ngelotos. Kau dengarkan dulu Ustaz Alif itu ngomong, baru kau ngelotos. Gimana orang belajarin kau kalau kayak gitu kau? Dengerin dulu orang ngomong. Siap yoga, aman. Ya, Kenapa we? Kau marah-marah? Nah, Enggak, Kenapa Nggak ada kau pun aku salah. ngajarinmu? Kau orang ngajarinmu, tapi kau malah ngelotos dengan pilingmu sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Kau mau belajar, kau dengarkan orang ngomong dulu. Ih, Dari tadi aku tanya lo dari tadi. Ya, kau bertanya loh aku boleh, tanya. tapi kau jangan menyangkal pembicaraan orang. Kau dengarkan dulu orang ngomong. oke, siap. Dek Yoga kayaknya suaranya lagi kurang fit. Aku lagi demam bang. Oh iya, beda. Siapa lagi itu yang nurunin? Aduh. turun sendiri dia. Oh terus. Dari sendiri. tadinya aku dengar itu kan bang. Dia belajar katanya. Ini aku dapat informasi anak ini. Dari tadinya. Dari Bang Pandai semalam-malam ini aku terima informasinya. Cuman kalau dia belajar itu dengarkanlah dulu Ustadz ngomong, dengarkan jangan dibantah gitu loh. Ini bicara dia, oh gimana ini? Kok begini? Katanya mau belajar. Kok begitu gitu loh. Kalau mau belajar dengarkan orang berbicara dulu gitu. Bukan suka-suka dia aja gitu loh. Ya masih